Halo Papua Selatan, jumpa lagi bersama saya Mariatan dalam Sagu Podcast. Suara aspirasi generasi unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Kita akan membahas tentang sebuah proyek strategis yang sangat penting bagi konektivitas di Papua Selatan, yaitu pembangunan Community Gateway Telkomsat sebagai sistem backup bagi kabel FO SKKL di Merauke, khususnya Papua Selatan. Gangguan jaringan di wilayah timur Indonesia, khususnya Merauke, selama ini sering berdampak pada layanan publik, aktivitas ekonomi, hingga komunikasi antar wilayah. Karena itu, kehadiran teknologi backup seperti satelit menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dan untuk membahasnya lebih dalam, hari ini kita sudah hadir bersama 3 narasumber yang juga sangat kompeten, yaitu ada perwakilan dari Telkomsat. Sudah hadir di sini ada Bapak Halim. Ya, betul Mbak. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Halim Putuwijaya. Saya di sini sebagai project manager untuk pembangunan community gateway di Merauke. Mungkin segitu Mbak, perkenalan dari saya Mbak. Iya, dan juga ada Bapak Samsul Mail. Ya, selamat sore. Saya Samsul Mail. Di sini saya sebagai koordinator untuk wilayah Papua Selatan di Telkomsat. Dan juga sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Papua Selatan, Bapak Nugroho Asrianto. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah disebutkan sama host tadi, saya Nugroho Asrianto atau biasa dipanggil dengan Pak Nugi. Silakan. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kita mau tanyakan. Mungkin ke Pak Halim dulu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara ringkas situasi dan urgensi pembangunan community gateway yang di Merauke. Baik Mbak, jadi pada situasi saat ini, secara infrastruktur sendiri, Telkom Group secara umum itu hanya memiliki satu, kalau bisa dibilang satu kaki lah untuk FOS KKL-nya itu. Sehingga kami berkomitmen dari Telkom Group sendiri itu untuk menambah backup dari sisi tidak hanya FO tapi juga dari satelit, di mana satelit ini memiliki keunggulan di mana untuk aktivasi itu akan lebih cepat, dan untuk recovery tadi yang sempat dibilang bahwa internet ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, jadi kami berkomitmen untuk bisa ketika itu terjadi gangguan itu segera bisa ditangani. Maka dari itu kami dari Telkom Group melalui anak perusahaannya yaitu PT Telkomsat komitmen membangun community gateway di Merauke ini supaya hal-hal yang tidak nyaman bagi masyarakat juga di sini, karena juga itu sebagai basic. Bukan, sekarang internet sudah tidak hanya lagi sebagai kebutuhan tersier tapi mungkin sudah masuk ke kebutuhan primer gitu ya Mbak ya. Jadi community gateway ini kami bangun supaya bisa melayani bagi masyarakat seperti itu Mbak. Iya, baik. Mungkin dari Pak Halim, sejauh mana sih ketergantungan Merauke terhadap kabel FO SKKL dan apa dampaknya terjadi ketika ada gangguan? Ya, kalau kalau ditanya sejauh mana ketergantungan, ini sungguh sangat. Telkom untuk saat ini hanya memiliki satu kabel SKKL dan satu backup melalui PTT, yaitu jalur Merauke, KP, Asmat, Timika. Nah, tapi ketika terjadi gangguan di SKKL, maka istilah utamanya itu jalur utamanya putus. Jadi kalau kita mengandalkan lewat jalur PTT yang jalur 2 itu sangat minim, kapasitasnya sangat terbatas. Itu kan jalur terestrial gitu ya, jalur terestrial gitu untuk recovery cenderung agak lama dalam recovery. Lewat tower by tower ya. Iya. Betul. Oke, baik. Untuk Pak Halim nih, apa nih fungsi utama dari community gateway dalam sistem telekomunikasi khususnya sebagai backup jalur FO? Sebenarnya pada saat ini community gateway ini adalah proyek strategis di mana sebagai workaround solution, artinya solusi sementara di mana Telkom Group sendiri juga sudah berkomitmen untuk membangun jalur Pasela itu, optik Pasela sebagai
backup yang saat ini ada. Cuman dalam pembangunan itu tentunya membutuhkan waktu sehingga dalam jangka pembangunan untuk yang optik pasela itu maka community gateway ini dibangun sebagai backup jika terjadi cut lagi dalam SKKL yang tadi disebutkan sebagai jalur utama. Jadi itu fungsi utama community gateway tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya. Untuk teknologi satelit apa yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya dalam menyediakan jalur alternatif saat kabel FO mengalami gangguan? Nah, ini memang sangat menarik pertanyaannya. Jadi ini memang agak beda dari yang biasa kita deliver. Biasa itu kami menggunakan satelit geo atau dari geostationary orbit. Itu satelit di mana beamnya itu meluas seluruh Indonesia. Namun untuk community gateway ini kami menggunakan teknologi satelit LEO, low Earth orbit, di mana dia beamnya banyak. Jadi seluruh Indonesia, tapi dia spot beam, di mana keunggulan utamanya itu adalah dia memiliki bandwidth yang lebih lebar, latensi yang lebih kecil, dan juga untuk recovery juga bisa sama cepatnya dengan yang geo seperti itu, Mbak. Ya, untuk Pak Mail mungkin ada tantangan tantangan teknis dan geografis yang dihadapi oleh Telkomsat dalam pembangunan gateway di Merauke ini. Ya, sangat ada karena kita tahu bahwa Papua Selatan ini kan masih baru, jadi untuk pembangunan dalam percepatan sangat banyak sumber daya yang kita kurang gitu. Kebetulan kalau kemarin ini kami terkendala di proses material timbunan. Mengingat bulan-bulan ini karena lagi banyak proyek juga, jadi kami dalam membangun itu antri untuk mendapatkan materialnya gitu. Kalau yang lain-lain, alhamdulillah semua lancar, terutama cuaca ya, karena kemarin pas membangun di awal-awal Oktober, kebetulan cuaca cerah, jadi alhamdulillah sangat membantu di sisi operasional. Gitu. Ya, jadi selain sebagai backup FO, apakah gateway ini juga akan mendukung peningkatan kualitas internet hingga ke daerah-daerah terpencil? Untuk saat ini, Mbak, itu masih diperuntukkan untuk backup. Namun nanti ketika mungkin Pasela sudah jadi dan lain-lain itu mungkin akan dipikirkan lagi langkah strategisnya apa untuk community gateway ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, baik. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Kadis. Pak Kadis Kominfo, ini kita mau tanya nih Bapak. Dari sisi Sabar dulu, pemerintahan. sebelum saya ditanya, saya mau tanya juga ini. Oh, iya. Boleh. Ya, terkait yang tadi kan, ini kan buat penasaran ini. Itu sebenarnya itu cara kerjanya community gateway itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau secara prinsip itu hampir sama, Pak. Cuman ini kan media teknologinya saja yang baru. Yaitu yang tadi saya sebutkan sebelumnya menggunakan satelit geo yang jaraknya itu 36.000 km tuh, Pak. Jadi secara transmisi lebih lama, latensi lebih lama, dan juga kapasitasnya lebih kecil karena frekuensinya biasanya pakai C-band lebih sempit gitu, Pak. Nah, untuk community gateway ini kita menggunakan KA band, frekuensi lebar. Jadi selain kita bisa backup juga kita bisa ngasih kapasitas yang besar. Jadi tidak hanya asal on saja. Selama ini mungkin kalau on saja mungkin ada kendala masyarakat. Tadi kami juga sempat istilahnya minta testimoni, ya tetap ada lemot-lemotnya lah, Pak, untuk istilahnya untuk komunikasi dan lain-lain. Nah, sedangkan ini kita berkomitmen untuk menghadirkan kapasitas yang lebih besar dan Kan reliable gitu. kan itu ada dipasang alat nih Betul. di Jalan Jawa ya, Ya, betul. bentuk stasiun bumi gitu kan. betul, Stasiun Pak. bumi Telkom. Itu dia seperti saya mikirnya begini, yang dipasang ini dia merupakan gateway dari seperti Starlink, seperti itu. Jadi apakah di sini dia ada dipasangkan satu server khusus yang sehingga kalau misalnya kita seperti penjelasan Pak EVP yang lalu itu, di sini kita siapkan kayak ada satu server khusus
Misalnya jadi kalau kita browsing atau apa yang sudah pernah di-download bisa diakses langsung lokal di Merauke. Itu Sih. mungkin di sisi customer ya Pak ya. Kalau Heeh, mungkin di sisi infrastrukturnya kami di Telkomsat heeh. itu menyediakan sampai ke Linknya gateway-nya, saja. linknya Oh, hanya saja linknya sampai saja ya. gateway. Nanti di situ akan ada titik interkoneksinya di STO Telkom, di mana nanti terserah itu mau Ya. diisi konten atau server atau apapun itu Oke, Pak. baik. Terus berarti ini kan jalur yang digunakan sama dengan jalur yang digunakan lewat apa Starlink ya. Yang ini lebih ke eksklusif karena kalau main Starlink yang biasa kan itu dia Heeh. kalau ke masyarakat dia mungkin sudah ada batasan bandwidthnya. Kalau ini kita sudah dijaminkan kan sesuai kontraktual. Nah, Nah, seperti itu, Pak. betul. Berarti, nah jadi pertanyaannya, Hmm. ini pertanyaan yang ada mungkin beberapa titipan dari teman-teman. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Yes, ya. setelah peralatannya dipasang, berarti kan jalur dianggap ini ada satu jalur khusus yang diperuntukkan melalui jalur yang jaringan yang ada, yang dimiliki, berarti yang sudah kontrak eksklusif dengan Telkomsat. Ya. Seberapa pengaruh besar terhadap pengguna yang tadi Starlink biasa untuk masyarakat yang ada di Merauke khususnya? Jadi untuk kebijakannya sebenarnya apa kalau ini pengetahuan saya mungkin nanti saya harus tanyakan lagi ya. Iya, Karena secara kontraktual kan dari ketika kita kontrak dengan Starlink untuk community gateway itu mereka akan mengecek dari BIM di Merauke inilah iya, seperti itu kapasitasnya berapa. iya. Nah itu yang akan menjadi acuan bahwa oh ya kamu bisa untuk di sini dengan kapasitas seperti ini. Nah saya rasa mungkin di Starlink-nya sendiri dia akan membedakan mungkin kapasitasnya besar cuman tidak dibagi semua untuk retail gitu Pak. Jadi ada kanal khusus yang untuk digunakan untuk B2B seperti itu Pak. Jadi kalau yang kemarin itu yang high performance itu sempat ini juga ya Mas ya? Iya, Iya. jadi kemarin Iya itu ada uji ada hybrid ya? sempat teman mengalami seperti begini. Pada saat mau aktivasi di Merauke, Iya. we we are currently at capacity in this location full. Nah, Berarti di kota ini posisinya di kota kota Merauke ya. Iya, buat. tidak bisa melakukan aktivasi lagi. Berarti kan eh, jatahnya ke masyarakat ini habis ini ditarik ke sama community gateway ini. Itu Ah, apakah mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak mungkin dengan apa SpaceX-nya apa itu untuk mungkin BIM ke sini ditambah kapasitasnya atau apa? mungkin itu bukan kapasitas saya ya Pak ya untuk menjawab ya. Itu nanti Iya. mungkin kita tampung dulu artinya yang akan mungkin di partnership kami akan Oh ya, berbicara gitu. titip salam saja Ya, mungkin untuk yang ke karena sini. secara technically sebenarnya Hmm, kalau saya pribadi tidak bisa menjawab ini Pak, mohon maaf ya, kalau untuk apakah itu oke. BIM itu akan mengganggu atau tidak seperti Ah, itu perlu kami konfirmasi lagi. ya, Seperti itu sih Pak. ya secara logika saja sih mungkin Iya, jatahnya ke arah Papua Selatan Iya. ini 100 iya sudah betul. diambil Telkomsat ini 90 berarti jatah masyarakat tinggal 10 ini. Ya, mungkin Ini juga sih Pak, tambahan sedikit ya. Iya, Karena kemarin waktu putus optik kan di setiap BIM itu ada kapasitas, contoh mungkin 2 mega 2 giga gitu. ya. Nah, karena kemarin itu istilahnya dadakan, Ah, jadi ketika di sisi B2B-nya naik, masyarakat kan semacam ya ada itu berebutan. Jadi rebutan. pasti BIM-nya akan full karena Betul. kita tahu juga kemarin di banyak yang pesan Starlink. Betul. Mungkin ada sekitar 500 sampai ini yang 1000 lebih ya mungkin yang itu terbuka. pasti down lah karena secara kapasitas pun itu kan nggak terukur, artinya ini Ya, bandwidth yang dadakan, jadi pasti juga dari sisi satelitnya tidak memperkirakan itu. ya kaget ya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau yang gateway ini karena ini kan direncanain, mudah-mudahan tidak berdampak, tapi nanti Ya pasti dilihat lah pastinya itu ya, akan menambah lah kapasitas ke ya arah gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Papua Selatan. Iya. Ya sebelum kita lanjut, hostnya silakan. Tema bebas.
Ya baik, kita langsung saja ke Pak Kadis nih. Dari sisi pemerintah daerah, apa kebutuhan yang paling mendesak terkait stabilitas telekomunikasi di Papua Selatan? Kalau dari eh, masyarakat umum, ya ini kita mendengar dari para netizen ini, selalu tuntutannya adalah provider baru masuk di Merauke, seperti itu. Tapi kita juga tahu bahwa kalau di Merauke sekarang yang punya kabel ini kabel laut kan baru Telkom. Ah, terus mitranya ini kan yang sudah ada dari Indosat ya. Indosat tim itu kan ada IM3, Indosat, terus ada apa lagi. Tapi kan jalurnya juga masih ikut punya Telkom juga. Jadi kemarin pada saat Telkom putus kabel laut, sama Indosat putus juga. Nah, jadi ada beberapa investor yang mau masuk sebenarnya. Sudah beberapa kali komunikasi dengan saya juga. Mereka bilang mau masuk begini, tapi saya bilang silahkan masuk, kita pemerintah daerah itu sangat terbuka. Tapi dengan catatan, saya bilang kalian masuk bawa kabel sendiri, ya. Jangan masuk terus numpang kabel Telkom lagi, gitu. Bukannya bilang tidak boleh berbisnis dengan Telkom, tidak. Tapi kan kalau misalnya masuk provider baru tapi cuma apa sewa kabelnya Telkom kan sama aja. Begitu Telkom putus ya dia ikut putus juga. Tapi ya itu kan investasi yang sangat besar ya untuk narik kabel Sangat laut besar. Sangat besar. sampai ke Merauke ini. Itu investasinya sangat besar. Jadi harapannya kalau bisa ya memang ada provider-provider baru yang masuk ke Merauke, ke Papua Selatan khususnya. Terus dari pihak Telkom ini kabel kedua ini segera bisa direalisasikan. Kalau kemarin targetnya kan mundur ya 28. 2028 ya. Iya, Ah, target ya, 2028. ya. Mungkin ya itu kira-kira dari sisi kita yang mendesak ya itulah kalau bisa. Kalau nambah provider baru ya bukan jaminan sih. Kalau saya tetap yang ada ini perkuat dulu, diperkuat dulu. Mungkin itu. Iya. Pak, kita mau tanya nih bagaimana dampak gangguan FO selama ini terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat juga. Baik, jadi kalau gangguan ini saya mau bilang eh, kayaknya semua sudah tahu Iya. begitu. Untuk di Merauke sebagai ibu kota provinsi Papua Selatan ya, 2 jam saja gangguan putus itu kantor Telkom sudah mau dibakar. Jadi bisa dikatakan bahwa telekomunikasi baik suara, video, internet itu sudah merupakan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok untuk kita di Papua Selatan sini. Jadi kalau bilang dampaknya sangat besar dampaknya karena mulai dari kita pemerintahan semua sudah sistemnya SPBE, ya sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita pengajuan anggaran, permintaan semua tuh lewat sistem semua. Mulai dari kita masuk dari kantor absen sudah sistem, kita mengisi aktivitas kerja sistem, proses persuratan juga sistem, semuanya menggunakan sistem. Jadi kalau tidak ada internet kacau semua kita di sini. Termasuk juga dari masyarakat yang biasanya mungkin bisa pesan mungkin apa jualan online maupun yang belanja online, ojek online, apa segala macam kita serba eh, menggunakan jaringan internet. Kalau nggak ada itu sangat apa namanya ya, sangat terjadi mungkin ya apa gangguan besar-besaran. Termasuk puskesmas semua kan juga online juga, sekolah juga online juga. Jadi kalau tanpa internet tidak bisa. Sangat ya sangat sangat berpengaruh besar kalau saya. Ya, jadi hubungannya dengan community gateway nih, apa bentuk dukungan yang diberikan Pemda untuk terhadap pembangunan community gateway? Kalau kita dari pemerintah sendiri pastinya memberikan dukungan yang paling tidak segala macam perizinan yang ada itu pasti kita dukung maupun dukungan-dukungan moral, misalnya ada pendekatan dengan yang mungkin yang lalu ada gangguan terus massa masyarakat langsung menggeruduk itu kan ya kadang-kadang itu juga kita tidak bisa bendung juga kalau memang massa yang sudah bergerak, tapi kan kita mungkin komunikasi juga dengan pihak keamanan juga untuk segera eh,
menertibkan supaya tidak menjadi anarkis yang lebih besar lagi. Begitu. Apakah ada kebijakan atau program khusus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan layanan di UMKM, sekolah atau fasilitas kesehatan? Kalau dari Pemprov dan Pemda sendiri, kalau dari kesehatan itu secara terpusat setiap puskesmas itu sudah ada jaringan ya, jaringan melalui Visat itu dari Dinas Kesehatan sendiri, jadi hampir di setiap puskesmas sudah ada jaringan itu. Mungkin lebih diupdate lagi dengan teknologi yang lebih baru sekarang, mungkin dengan adanya satelit Leo, mungkin yang lalu masih pakai Geo yang kapasitasnya kecil dan lambat bisa diganti. Kemudian kita juga support juga untuk ke sekolah-sekolah ke pendidikan ya. Pendidikan itu kita memberikan bantuan atau dukungan berupa jaringan internet yang bisa digunakan sekolah-sekolah. Jadi di 4 kabupaten. Ya, mungkin untuk sekarang mungkin sudah kurang lebih ada 25 titik yang dari provinsi. Untuk dari kabupaten sendiri, Kabupaten Merauke itu sudah menarik jaringan free wifi atau free hotspot itu sudah di semua distrik. Jadi kalau dari kampus sudah lebih dari 50 titik untuk di Kabupaten Merauke. Begitupun di kabupaten-kabupaten lainnya juga, itu juga sudah ada. Kita share juga seperti itu. Ya, berarti pemerintah sangat mendorongnya. Ya, sebenarnya pemerintah mendukung karena memang kebutuhan. Kebutuhan semenjak COVID itu sekolah kan sudah online, kita juga kantor juga WFH harus online juga. Otomatis sekarang apa yang bisa kita berikan, kita support untuk masyarakat maupun untuk sekolah-sekolah dan dunia pendidikan maupun dunia kesehatan. Ya, baik. Oke, kita kembali lagi ke Bapak Halim. Apa indikator dari Community Gateway yang keberhasilan yang ingin dicapai dalam 1-3 tahun pertama operasionalnya nih? Yang jelas kalau untuk indikator keberhasilan ya tentunya dari fungsionalitas itu sendiri dan target dari Community Gateway ini sendiri ya, yaitu untuk sebagai backup FO jika terjadi FO cut supaya tidak menimbulkan chaos sehingga dengan harapannya dengan kapasitas yang lebih besar itu layanan yang diterima di masyarakat juga tidak drop signifikan dan bisa direcovery dengan cepat. Jadi itu target utama kami untuk 3 tahun ke depan, menunggu yang tadi Masela on Ya, 2028 ya. 2028 insya Allah. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Papua Selatan terkait pentingnya infrastruktur komunikasi ini. Kalau pesan-pesannya semoga dengan ada layanan tambahan backup ini masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik, perekonomian di Papua Selatan khususnya di Merauke itu juga bisa berjalan dengan baik sehingga semuanya bisa berkembang dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Kadis ada pesan? Kalau pesan saya kepada masyarakat Papua Selatan khususnya untuk di Kabupaten Merauke, gunakan internet dengan baik dan bijak ya, dalam artian ini internet itu merupakan sumber daya yang terbatas ya. Jadi kalau dulu zaman saya kerja dulu masih awal-awal internet, kita dengan internet hanya 128 kbps sudah cukup. Sekarang kayaknya satu orang dikasih 100 mega juga Kurang bisa aja. habis ya. Jadi gunakanlah internet secara baik dan bijak, lebih bermanfaat lagi. Kalau bisa menambah pengetahuan, bisa menambah perekonomian, sehingga tidak mubazir mungkin hanya scroll saja yang istilahnya hanya buang-buang waktu, tapi kita gunakan lebih bijak lagi. Amin. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Halim, Pak Samsul, dan Ya. juga Bapak Kadis Pak Nugroho yang sudah berkenan hadir di Sagu Podcast kali ini. Baik. Baik, untuk masyarakat Papua Selatan, semoga Sagu Podcast hari ini memberikan informasi dan juga manfaat untuk sahabat Sagu Podcast di rumah.
Demikian Sagu Podcast hari ini, sampai jumpa di episode Sagu Podcast berikutnya. Salam, sampai jumpa. Terima kasih.